Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap nikmat-nikmat yang secara rutin terus-menerus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maupun nikmat-nikmat khusus yang jarang mungkin kita dapatkan, namun hanya sesekali saja Allah berikan nikmat tersebut. Sebagaimana contohnya nikmat dan anugerah ketika kita berada di bulan yang penuh barokah ini. Tentunya kita bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang Allah mentakdirkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur serta kesempatan dan menunda kematian atau ajal kita sehingga kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mungkin tinggal 2 hari lagi kita berpuasa, dan setelah itu Ramadan akan pergi berlalu meninggalkan kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk bertanya kepada diri kita masing-masing dan kita jawab dengan jujur. Ada hal yang sederhana berupa pertanyaan ke dalam diri kita, dan ini selalu terus setiap saat kita tanyakan terkait dengan Ramadan ini, karena jawabannya merupakan sesuatu yang besar. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya itu adalah sesuatu yang besar. Pertanyaan sederhana itu adalah bagaimana perasaan kita saat ini ketika berada di ujung Ramadan dan Ramadan akan pergi. Apakah kita merasa sedih, merasa kehilangan begitu berat, atau biasa-biasa saja, atau justru bersukacita karena Ramadan sebentar lagi akan berakhir? Bersukacita dengan hari raya tentu disunahkan, namun fokusnya adalah terhadap Ramadannya itu sendiri. Ini betul-betul setiap
hari, setiap saat kita pertanyakan, karena jawaban dari pertanyaan ini sesuatu yang besar. Ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, terus tanyakan, perasaan saya ini bagaimana ya sekarang ini. Coba bapak-bapak, ibu-ibu tanyakan kepada hatinya masing-masing. Ramadan akan pergi meninggalkan kita, kira-kira muncul perasaan seperti apa? Apakah sedih, aduh ya Allah, Ramadan ini akan meninggalkan saya, padahal saya sangat mencintainya, padahal saya sangat menyukainya, saya merindukannya sekian lama untuk bertemu, setelah bertemu menyertainya dengan berbagai ibadah, dan sekarang akan pergi, rasanya berat sekali, rasanya kalau bisa terus Ramadan itu. Apakah seperti itu jawabannya? Atau kita merasa biasa-biasa saja, nggak ada perubahan dalam diri kita, ya nggak seneng, ya nggak benci, biasa saja. Tidak ada sesuatu yang muncul dalam perasaan kita saat Ramadan akan pergi. Atau justru malah senang. Wah, sudah sumpek rasanya berat puasa terus, ya nangwis. Nah, maka silakan tanyakan kepada diri kita masing-masing termasuk saya, dan jawaban dari pertanyaan itu ini sebuah indikator, sebuah tanda ada tidaknya iman dalam diri kita, atau kuat lemahnya iman yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin tahu kapasitas dan kualitas iman kita, kadang-kadang kita perlu mengujinya kepada diri kita masing-masing. Sering-seringlah kita ini menguji diri kita untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana, sedalam apa iman kita ini. Maka kalau kita merasa pada hari-hari terakhir ini merasa sedih, berat sekali, itu tandanya iman ada dalam dada kita. Semakin sedih, semakin dalam kesedihan itu, maka semakin kuat iman kita. Nah, monggo ini silakan saja. Ini rahasia kita masing-masing, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan kalau ternyata dalam hati kita biasa-biasa saja, kita patut menangis. Berarti kita berbohong selama ini, sudah menunggu dan mencintai, menyukai, mengatakan ini tamu agung, maka itu adalah bohong semata. Apalagi kalau sampai tidak ada perasaan sedih, bahkan senang ketika Ramadan itu akan pergi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil ibrah, contoh dari para ulama bagaimana kesedihan mereka ketika Ramadan akan meninggalkan mereka. Salah satunya saya kutip sebuah potongan syair dari seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif ada satu potongan syair, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Beliau mengatakan, bagaimana bisa seorang mukmin ketika berpisah dengan Ramadan lalu tidak meneteskan air mata? Sebuah tamparan keras bagi saya, bagi panjenengan semuanya. Beliau mengatakan, bagaimana bisa seseorang mengaku beriman tapi saat berpisah dengan Ramadan tidak ada tetesan air mata karena sedih ditinggal oleh Ramadan. Sementara wahuwa la yadri, sementara dia tidak tahu hal baqiyalahu fi umrihi ilaihi ruju, dan dia sendiri tidak tahu apakah masih ada sisa umur di tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan. Kalau kita mengaku mencintai, Masya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita simulasikan saja dengan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Kalau misalkan anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai, ini hanya analogi, contoh saja, sebagai kias saja supaya jadi pembanding. Kalau kita memiliki seorang anak yang kita cintai atau anak-anak yang kita sayangi, kita cintai, lalu suatu ketika anak kita itu pamitan kepada kita, Abi, Umi, saya pamit mau pergi dan saya tidak bisa memastikan apakah saya akan kembali atau tidak. Coba.
Padahal kalau anak kita pergi yang cukup lama dan jauh dan dia memastikan saya akan pulang, walaupun itu terserah Allah nanti apakah diberi umur dan kesempatan atau tidak. Seandainya mengatakan saya mau pergi jauh dan kurang lebih 1 bulan saya akan pulang, itu saja kita saling merasa berat, sedih. Bagaimana kalau anak kita pamitan saya akan pergi dan saya tidak bisa memastikan apakah saya akan pulang atau tidak, saya akan kembali dan bertemu lagi dengan Abi dan Umi atau tidak. Kalau kita mengalami hal seperti itu, pastinya kita sedih, bahkan mungkin akan meneteskan air mata. Ditinggal anak dan mengatakan, saya tidak tahu apakah saya akan kembali atau enggak. Tidak tahu nasib saya nanti, apakah saya masih ada umur dan bisa kembali atau tidak. Pasti kita akan sedih. Nah, bagaimana kalau kita mengaku saya itu suka, saya cinta dengan Ramadan, lalu Ramadan itu akan pergi dan tidak ada kepastian akan ketemu lagi nantinya di tahun mendatang. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu, apakah bisa, bagaimana bisa seorang mukmin itu ketika akan berpisah dengan Ramadan tapi tidak ada air mata yang mengalir. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, syair ini sebagai nasihat dan cambuk bagi kita di sisa waktu yang kurang 2 malam lagi, atau ya 2 malam lagi mungkin ya, kita sedikitlah menyempatkan waktu merenung gimana ya perasaan saya akan berpisah dengan Ramadan dan saya nggak tahu nanti akan ketemu lagi atau tidak. Ini jawabannya sangat penting sebagai tanda iman kita dan seberapa dalam, seberapa tebal iman yang ada dalam diri kita ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedih, taruhlah jawabannya adalah kita sedih, berat, kemudian merasa kehilangan, tapi perpisahan ini tentu tidak bisa terelakkan lagi, pasti akan berpisah. Maka biarlah terjadi perpisahan, namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, jangan lupa hendaknya dalam semua ibadah-ibadah kita, selain adanya unsur mahabbah, tadi kita cinta dengan Ramadan, maka dalam ibadah jangan lupakan 2 poin lagi, selain mahabbah adanya roja dan juga khauf. 3 poin ini merupakan 3 pilar ibadah, yaitu al-mahabbah, ar-raja, al-khauf. Adanya kecintaan, kemudian adanya harapan, dan adanya rasa cemas, rasa khawatir. Begitupun dalam ibadah puasa ini, selain kita mencintai ibadah ini, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka juga tidak boleh lupa adanya roja dan khauf, harap-harap cemas. Di mana dulu para salafus salih, sebagaimana juga dikatakan oleh beliau dalam kitab yang sama, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Beliau mengatakan, berkata sebagian salaf, dahulu mereka para salaf senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar mereka bisa dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian setelah itu mereka berdoa juga selama 6 bulan lamanya memohon kepada Allah agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari Bapak Ibu jamaah sekalian, selain adanya roja, harapan, ingin ketemu Ramadan, ingin dapat pahala, ingin dapat ampunan, ingin dapat barokah, maka jangan lupakan adanya rasa-rasa cemas. Kadang-kadang kalau kita tidak saling mengingatkan, kita ini sering terlalu pede, pasti diterima amal saya.
Wis total, wah berapa banyak amal ibadah saya. Masya Allah, Ramadan ini saya puasa, Ramadan ini saya tarawih, Ramadan ini saya sodakoh, kemudian juga baca Quran, berzikir, memberi makan orang yang berbuka, membayar zakat fitri. Wah, alangkah banyaknya ibadah saya. Apakah ada perasaan seperti itu? Mari kita perbaiki. Karena dulu para salafus soleh, tsumma yad'una Allaha sittata asyhurin an yataqabbalahu minhum. Para salafus soleh dulu selalu berdoa, dan doa ini sebagai wujud bahwa betapa rasa khawatirnya mereka itu besar kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya amal dengan ikhlas, dengan mutaba'ah. Namun apakah kita merasa percaya diri pasti diterima? Justru sebaliknya, salafus salih mereka selalu cemas jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka semakin serius dalam memperbaiki amal mereka dan serius dalam berdoa kepada Allah, meminta agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita bersedih, walaupun kita berat, ada yang kita lakukan. Karena kalau memang betul-betul jujur, oh saya sedih, berat sekali ditinggalkan Ramadan, maka tidak bisa dielakkan lagi. Maka yang terpenting adalah yang pertama adanya roja dan khauf, selain adanya mahabbah dalam ibadah-ibadah kita, khususnya dalam ibadah puasa. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ada satu ujian. Kalau tadi pertanyaan berupa pertanyaan dalam jiwa kita, maka yang kedua ujian. Ujian bagaimana? Selepas Ramadan ini, apakah kita masih beribadah seperti di bulan Ramadan ini atau tidak? Apakah kalau di bulan Ramadan ini kita rajin baca Quran, maka nanti kira-kira akan rajin seperti Ramadan atau tidak? Apakah ketika Ramadan kita gemar sodako, lalu setelah Ramadan apakah juga masih gemar sodako? Ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang istiqomah selepas Ramadan, atau hanya mengenal Allah dan beribadah di bulan Ramadan saja? Para ulama, di antaranya saya mengutip perkataan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan atau mengutip perkataan para salafus soleh. Mereka berkata, bi'sal qaumi la ya'rifunallaha illa syahru Ramadan, atau illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang tidak pernah mendekat kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sebenarnya tentu mending dibandingkan orang yang tidak mendekat sama sekali. Ya. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, harapannya sebenarnya Ramadan ini adalah sebuah tarbiyah, pendidikan dari Allah. Kalaupun kita mungkin sebelum Ramadan lalai, lalu Ramadan kita terperanjat sadar dan mendekat kepada Allah, harapannya setelah itu terus mendekat kepada Allah. Ketika mulai melemah, ketemu lagi Ramadan berikutnya. Tetapi ada di antara manusia yang secara khusus dia dekat kepada Allah, dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, hari pertama di bulan Syawal sudah lupa, lepas semuanya, hilang semuanya. Maka inilah yang dimaksud seburuk-buruk kaum, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah ujian bagi kita selepas Ramadan nanti, dan kita yang tahu dengan Allah dan kita yang tahu sebenarnya kita ini termasuk orang yang istiqomah atau tidak. Apakah begitu Ramadan selesailah sudah amal-amal kita, kembali seperti sebelum Ramadan. Ini mudah-mudahan kita bisa lulus dari ujian ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah selepas Ramadan. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih berbuat baik, beramal soleh, melakukan al-hasanah
setelah Ramadan itu sebenarnya sebagai tanda bahwa ibadah kita, amal soleh kita, kebaikan kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, inna min alamati qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda ciri-ciri diterimanya sebuah kebaikan, cirinya adalah akan adanya kebaikan setelahnya. Kalau kita sholat fardu, maka kemudian kita sholat sunnah, itu sebagai tanda sholat fardunya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanda diterimanya sebuah amal disusul dengan amal berikutnya. Nanti masih banyak peluang ibadah di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya, maka kalau ingin tahu bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dengan kebaikan setelahnya nanti di luar Ramadan. Maka mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqomah ini sesuatu yang sangat berat. Ketika kita sangat berat melaksanakannya, maka tambahkan dalam istiqomah tersebut istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqomahlah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru, dan mintalah ampunan. Para ulama menjelaskan ayat ini bahwa istiqomah itu perkara yang sangat berat. Sampai uban di kepala Rasulullah itu muncul ketika ayat-ayat tentang istiqomah itu Allah turunkan. Seperti Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah wahai engkau Muhammad sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Dan juga ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan seterusnya. Maka istiqomah itu berat. Maka ketika kita belepotan masih banyak kekurangan dalam masalah istiqomah ini, maka sempurnakan, perbaiki dengan banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqomahlah ke atasnya atau kepadanya dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, hendaknya kita memiliki khauf dan roja selain mengatakan saya cinta Ramadan. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan menguji diri kita selepas Ramadan, apakah kita termasuk orang yang istiqomah atau tidak. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hendaknya betul-betul serius meminta kepada Allah supaya diberi panjang umur. Kalau bagi seorang mukmin, umur itu adalah aset yang besar. Kalau ada orang semasjid, ya, kita semuanya satu masjid ini, sama-sama baiknya, sama-sama solihnya, maka pahala seseorang itu ditentukan dengan panjangnya usianya. Artinya kalau ada 10 orang baik semua dengan kebaikan yang hampir setara, maka yang paling panjang umurnya adalah yang paling banyak pahalanya. Sehingga bagi seorang mukmin panjang umur itu adalah aset. Dan itu adalah kebaikan bahkan manusia yang terbaik. Maka kita pun harus serius meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi panjang umur dan harapannya bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Kenapa? Karena kita menginginkan rentang waktu antara Ramadan hari ini dengan Ramadan tahun depan, Allah hapus dosa-dosa yang ada di tengah-tengahnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idajtunibatil kabair.
Sholat 5 waktu, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, semuanya itu secara otomatis akan menghilangkan, menghapus dosa-dosa kita. Tanpa taubat, tanpa istighfar, dihapus. Idaztunibatil kabair, dengan syarat meninggalkan kabair, dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni dari dosa itu adalah dosa-dosa kecil dan diampuninya dengan sebab ibadah. Jadi sebenarnya kita bisa membaginya, dosa kecil sebenarnya kalau tidak istighfar, tidak bertaubat, tapi kita beramal soleh, salah satunya sholat, maka secara otomatis akan dihapus. Tetapi kalau dosa besar tetap mewajibkan adanya taubatun nasuha. Walaupun tentunya yang terbaik adalah kita selalu istighfar dan bertaubat, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Dan jangan pernah ada sedikit pun perasaan meremehkan dosa. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ketika seseorang meremehkan dosa kecil, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Apa dosanya? Dosa meremehkan dosa. Jadi meremehkan dosa itu dosa besar. Hanya saja ini kabar gembira bahwa dosa-dosa kecil selama kita meninggalkan dosa besar itu secara ibarat mesin komputer itu otomatis di-del semuanya. Dosa-dosa kita itu dihapus. Kalau tadi kita sholat Jumat atau mungkin sholat maghrib nanti, kemudian setelahnya melakukan dosa kecil, maka sholat Isya akan menjadi penghapus di antara dua waktu tadi, maghrib dan Isya, dosa kita dibersihkan. Bukankah Rasulullah juga menjelaskan kepada para sahabat ketika Rasul bertanya, seandainya ada di antara kalian mandi 5 kali sehari, di depan rumahnya ada sungai yang jernih mengalir, dia mandi di situ 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran di badannya? Panjenengan dan saya mandi sehari berapa kali? Paling 2 kali ya, paling seringnya 2 kali, pagi sore. Kecuali kalau ada kegiatan di malam harinya, ya mandinya mungkin subuh ya. Nanti mandi subuh, kadang pagi sudah suker mandi lagi, kadang siang mandi, tapi umumnya 2 kali, pagi dan sore. Itu pun mandinya pakai gayung biasa di kamar mandi dengan air sedikit. Bagaimana kalau mandinya di sungai yang jernih, airnya mengalir deras, dan itu ada di depan pintu kalian dan kalian mandi 5 kali sehari? Maka para sahabat menjawab, wah tidak ada tersisa sedikit pun daki kotoran wahai Rasulullah. Maka itulah gambaran sholat 5 waktu menggelontor dosa-dosa kalian sehingga kalian bersih. Masya Allah, ini kesempatan. Jadi dosa-dosa kita di antara 2 sholat secara otomatis dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua sholat tersebut. Dan dosa kita selama 1 pekan dihapus oleh Allah dengan sebab sholat Jumat yang satu dengan berikutnya. Maka target kita yang lebih besar adalah dosa selama 1 tahun. Itu akan dihapus dengan adanya 2 Ramadan. Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya akan menghapus dosa kita yang ada di tengah-tengahnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus punya harapan yang besar. Ya Allah, saya pingin panjang umur, saya pingin ketemu dengan Ramadan lagi. Karena saya ingin dosa saya selama 1 tahun dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa meminta kepada Allah agar diberikan panjang umur. Selain itu, panjang umur selain menambah pahala, juga Rasulullah mengabarkan orang-orang yang diberi umur panjang dan dia berbuat baik kepada lingkungan sekitarnya adalah orang yang mendapatkan manisnya hidup. Ketika para sahabat dikabari Rasulullah tentang aslul hayah, manisnya kehidupan, madunya kehidupan, maka para sahabat bertanya, wa ma asluha, wahai Rasulullah, apa madunya al-hayat, kehidupan itu?
Maka Rasulullah mengabarkan bahwa manisnya hidup itu adalah ketika seseorang ditakdirkan panjang umur dan dia berbuat baik, lalu meninggal dunia di saat orang-orang yang ada di sekelilingnya meridhoinya, mencintainya, menyayanginya. Karena kalau orang panjang umur punya kesempatan, barangkali kita kurang baik dengan istri, maka ada kesempatan untuk memperbaiki. Barangkali kurang baik dengan anak-anak, barangkali kurang baik dengan tetangga, dengan teman, dengan kerabat, dengan orang tua. Kalau ada panjang umur, ini ada kesempatan kita untuk berbuat baik, sehingga di saat ruh kita dipisahkan dengan jasad kita, sedang kita sudah meninggal dunia, di saat itulah orang-orang yang ada di sekitar kita lego, memaafkan kita, ikhlas, kemudian juga senang dengan kita. Itulah yang dimaksud kata Rasulullah, manisnya kehidupan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya rangkum. Yang pertama, bahwa hendaknya kita bersedih hati dengan perpisahan kali ini dengan Ramadan, karena kita juga tidak tahu apakah masih bertemu lagi di Ramadan tahun depan atau tidak. Yang kedua, mari kita berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita mengenal Allah, merapat, mendekat kepada Allah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu memiliki khauf dan roja, adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan jannahnya, dan adanya rasa cemas kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita serius memohon kepada Allah agar diberi umur panjang, sehingga dengan umur panjang tersebut kita masih bertemu dengan Ramadan berikutnya dan dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa merasakan manisnya kehidupan ini dengan panjang umur karena mampu dan sempat berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita sehingga mereka ridho terhadap kita semuanya. Inilah sedikit nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita, qiyamu Ramadan, tilawatil Quran, sedekah dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan barangkali di sana sini terdapat kekurangan-kekurangan, dan semoga Allah takdirkan kita diberi umur yang panjang sehingga bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.